Halo, kenalin, aku Rian Fauzan dari kelas IKA dengan NIM 011 akan menjelaskan materi apa yang dipelajari pada praktikum sistem informasi geografis. Ini untuk memenuhi nilai tugas responsi dari praktikum sistem informasi geografis. Dalam praktikum kali ini kita memiliki 4 modul. Yang pertama itu ada modul pengenalan indera jauh. Sebelumnya, penginderaan jauh itu merupakan adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak, tanpa eh, terkontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan ini adalah alat pengindera atau sensor. Penginderaan jarak jauh ini sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogeometri, interpretasi citra dari sensor fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Hal ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, maupun fenomena yang diinginkan atau dikaji. Nah, salah satu dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan adalah citra Sentinel-2A. Sentinel ini dapat dimanfaatkan untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau atau waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Penginderaan jauh ini juga dapat digunakan untuk penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove, mengetahui bentuk dan topografi pantai, dan sebagainya. Melihat begitu penting dan manfaatnya penginderaan jauh dalam berbagai ilmu pengetahuan, maka diperlukan mahasiswa untuk melakukan praktikum penginderaan jauh. Selanjutnya ada pun tahap yang dilakukan dalam praktikum ini. Yang pertama ada download citra, itu ada Sentinel-2A, download citra Sentinel-2A, dan download di Google Earth Pro. Yang kedua itu ada composite band citra Sentinel-2A, itu menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Untuk download data Sentinel-2 ini kita bisa downloadnya di pada link USGS. Nah, untuk Google Earth Pro kita bisa langsung download composite band yang akan mau di-download. Selanjutnya ada modul 2 yaitu ini adalah contoh dari composite band dari ArcGIS, menggunakan ArcGIS dari data yang sudah kita download pada link USGS, dan yang ini adalah yang sebelah kanan adalah composite band dari Google Earth Pro. Selanjutnya ada modul kedua yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi itu merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi yang sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometri. Registrasi peta merupakan step awal sebelum kita mengolah peta ataupun melakukan digitasi. Registrasi peta ini bisa dilakukan di beberapa software seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, Global Mapper, dan yang lain. Selanjutnya ada digitasi. Digitasi peta itu secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Digitasi merupakan usaha untuk mengeluarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang data dalam komputer, atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hard copy menjadi soft copy. Nah, dalam praktikum modul kedua itu terdapat 4
tahap yang akan dilakukan. Yang pertama download data dari Google Earth Pro, yang kedua download data dari Inageo Portal atau di tanahairindonesia.go.id. Nah, yang ketiga itu ada registrasi dan digitasi peta dengan menggunakan software ArcGIS, dan yang terakhir itu ada ekspor, import, klip data di software ArcGIS. Ini berikut contoh dari registrasi yang sebelah kiri, digitasi yang tengah, dan klip yang sebelah kanan. Untuk registrasi ini sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu pemberian titik koordinat yang sesuai dengan titik koordinat aslinya. Ini merupakan ada 4 titik, ada poin 1, poin 2, 3, dan 4. Dan untuk digitasi itu ada 3 macam pada praktikum kali ini, yaitu ada polyline, polygon, dan point. Kalau untuk point ini contohnya yang titik merah yang menandakan sebuah tempat dan ada keterangan juga. Dan kalau untuk polyline itu biasanya digunakan untuk menandakan jalan. Dan untuk polygon itu berupa bentuk, kalau untuk polygon ini mereka memiliki bentuk geometri seperti yang di sini yang dekat titik merah, dan juga menandakan sebuah tempat. Dan terakhir itu ada klip. Ini merupakan peta peta tembalang. Secara sederhana klip itu bisa dikatakan pengambilan peta pada peta. Misalnya ini adalah peta dari Semarang, peta Semarang. Sebelumnya ini merupakan peta Semarang, dan kita bisa mengambil peta Tembalang dengan cara melakukan klip. Selanjutnya ada model ketiga, itu ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi itu sendiri merupakan mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi seperti spline, inverse distance weighted atau IDW. Terus ada kriging dan natural neighbor. Metode kriging ini dapat digalakkan ke dalam estimasi stokastik, di mana perhitungan statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Nah, selanjutnya itu ada klorofil A. Klorofil A itu sendiri digunakan dalam praktikum ini untuk melihat tinggi rendahnya kandungan klorofil A tersebut di suatu perairan, di mana klorofil A sendiri adalah salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, dan nitrat, fosfat. Klorofil ini merupakan salah satu parameter yang sangat tinggi menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Beberapa parameter fisika kimia yang memenuhi sebar klorofil A adalah intensitas cahaya dan nutrien. Yang kedua itu dalam praktikum ini kita melihat tinggi rendahnya suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini biasa disebut juga dengan SPL, yang merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, maka SPL disinyalir juga berubah. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan adanya variabilitas iklim yang mempunyai dampak signifikan pada kehidupan manusia akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan, apakah fenomena tersebut menyebabkan perubahan pada iklim laut? Dalam praktikum modul ketiga, kita memiliki 2 tahap. Yang pertama ada interpolasi kriging menggunakan perangkat lunak ArcGIS, dan yang kedua layouting peta sebaran klorofil A dan SPL. Nah, ini merupakan contoh hasil interpolasi kriging dan layouting pada perairan Selat Makassar. Untuk tahap pertama itu kita mendownload data terlebih dahulu, mendownload data klorofil A dan sea surface temperature di website Ocean Color.
Terus kita bisa langsung menggunakan aplikasi CDAS untuk mengubah format petanya menjadi raster. Setelah diubah, kita bisa langsung menggunakan aplikasi ArcGIS untuk melakukan interpolasi ke rigging. Nah, setelah melakukan interpolasi ke rigging ini, kita bisa langsung melakukan layouting untuk memberikan keterangan pada peta seperti legenda, identitas, mata angin, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada modul 4, yaitu ada batimetri dan kartografi digital. Batimetri itu sendiri merupakan peta batimetri yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Data batimetri diperoleh menggunakan survei batimetri, dan survei batimetri ini merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedalaman dari dasar laut. Beberapa tujuan survei ini adalah untuk pengerukan pelabuhan, perencanaan bangunan di laut, seperti pelabuhan, platform, sumur minyak, dan lain-lain. Pembuatan peta batimetri ini menggunakan ArcGIS dapat menggunakan data kedalaman perairan yang diperoleh menggunakan alat echo sounder melalui jalur pemaruman. Data batimetri ini kemudian diubah menjadi kontur-kontur kedalaman sehingga dapat dilihat kedalaman dari suatu wilayah. Batimetri atau pemaruman merupakan bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding atau pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, hasil pengukuran geodetik. Selanjutnya ada kartografi. Proses kartografi ini adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terkonformatif atau composition. Sebelumnya ada pemetaan digital. Itu merupakan suatu proses pekerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya, baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Kartografi ini merupakan ilmu dan teknik pembuatan peta. Bahan kartografi sendiri adalah semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi. Peta penerbangan seperti peta penerbangan, pelayaran, dan angkasa, bola peta bumi, diagram balok, belahan foto udara, satelit, dan foto ruang angkasa, atlas, gambar udara selayang pandang, dan sebagainya. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Nah, ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Dalam modul keempat, itu modul terakhir, kita memiliki 3 tahap, yaitu menggunakan toolbox topografi raster pada software ArcGIS, dan yang kedua pembuatan peta kartografi digital, yang terakhir layouting peta batimetri. Ini merupakan contoh dari peta batimetri yang kita buat menggunakan aplikasi software ArcGIS. Di sini kita mengambil perairan di Teluk Awur. Yang merah ini merupakan garis pantai, dan yang yang biru gelap ini merupakan titik sounding, dan warna biru gelap ke biru terang ini merupakan menandakan pada masing-masing kedalaman suatu perairan. Nah, ini merupakan hasil kartografi di perairan Teluk Awur. Setelah kita membuat peta batimetri pada gambar sebelumnya, kita bisa langsung melakukan layouting untuk memberikan keterangan pada peta seperti mata angin, legenda, insert peta, dan ini koordinat sistem. Mungkin itu saja penjelasan apa yang dilakukan pada praktikum
sistem informasi geografis mulai dari modul 1 hingga modul terakhir. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.